Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan, saya Radi Saputro. Saudara, KPK membenarkan jika telah menggeledah rumah mantan Ketua Umum P3, Jan Faris. Penggeledahan ini terkait penyidikan buron Harun Masiku. Juru bicara KPK bilang dalam penggeledahan rumah Jan Faris, penyidik menyita barang bukti. Terlihat penyidik membawa 3 koper berisikan barang bukti, dan saat ditanya apa kaitan Jan Faris dengan Harun Masiku, juru bicara KPK berkata jika penyidik masuk mencari tahu lewat barang bukti yang telah disita. Betul bahwa tadi malam ada kegiatan penggeledahan di rumah saksi atas nama inisial DF. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Pertanyaannya pasti akan ditanya, barang bukti elektronik itu apa bentuknya? Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada informasi tambahan. Apakah bentuknya hard disk, laptop, HP, itu belum terkonfirmasi penyidik kepada saya. Apalagi? Peran yang digeledah itu apa? Tentunya apa yang ditanyakan masih didalami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan. Sekjen P3 Arwani Tomafi mengaku terkejut terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Jan Faris. Meski demikian, P3 menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dengan melakukan penggeledahan di rumah Jan Faris. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Sekjen P3 Arwani Tomafi bilang, kami terkejut dengan penggeledahan oleh KPK di kediaman Jan Faris. Arwani mengaku belum mendapat informasi dari Jan Faris terkait penggeledahan itu. Sebagai kader, tentu kami akan komunikasikan terkait hal tersebut. Kami menghormati sepenuhnya apa yang jadi proses penegakan hukum oleh KPK, ujar Arwani Tomafi. Jan Faris diketahui pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2023-2024, era Presiden Joko Widodo. Jan Faris juga pernah menjadi Ketua Umum P3 pada periode 2014-2019. Selain itu, Jan Faris juga pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan pada periode 2011-2014. Sementara berdasarkan LHKPN tahun 2023, total harta yang dimiliki Jan Faris mencapai 993,29 miliar rupiah dan utang sebesar 1,97 miliar rupiah. Saudara, KPK benarkan telah menggeledah kediaman Jan Faris, ex-ketua umum P3, tadi malam. KPK bilang penggeledahan ini terkait dugaan suap proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menjerat ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku yang sampai saat ini masih berstatus buron. Selengkapnya kita akan ulas bersama ex-penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal. Selamat malam, Bung Ronald. Selamat malam, Mas. Baik, Bung Ronald, sebagai mantan penyidik KPK yang juga pernah menangani kasus ini, kasus Harun Masiku, apa ada yang aneh dengan penggeledahan rumahnya Jan Faris ini, Bung Ronald? Ya, menurut saya sih memang tidak ada aneh Tidak aneh ya? dilakukan ya sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh para penyidik. Jadi mungkin penyidik kan sudah mendapatkan beberapa masukan atau bukti-bukti atau dari keterangan saksi yang lain. Mungkin ada diduga ada keterlibatan saudara DF ini terkait perkara
Harun Masiku yang saat ini sedang berjalan ya. Jadi nanti itu kita tunggu saja apakah dari banyak ada sekitar 3 koper ya kalau tidak salah ya. Oke. 3 koper itu Ya. apakah nanti akan pasti akan dibunyikan, akan dilakukan pemeriksaan saksi kepada yang bersangkutan juga. Apakah dari barang-barang bukti yang ditemukan itu apakah ada hubungannya terkait perkara yang saat ini berjalan, Ya. khususnya buat tersangka yang terbaru ya. Baik. Seperti itu. Bung Ronald, begini, Anda kan sejak awal kasus ini bergulir ya, Harun Masiku, Anda Ya. menangani kasus ini sebenarnya sebagai penyidik KPK pada waktu itu. Apakah pada saat Anda masih melakukan penyidikan di KPK, nama Jan Faris ini sempat muncul di permukaan atau baru sekarang ini muncul? Lalu sebenarnya keterkaitannya dengan Jan Faris ini apa sebenarnya kalau yang Anda tahu? Untuk hal ini mungkin emang beberapa ada pada saat saya menangani perkara ini ada beberapa nama-nama lainnya yang mungkin akan ada belum sempat untuk dilakukan keterangan ya. Oke. Tapi saya juga cukup terkejut juga ya akhirnya. Oh, artinya Nah, sempat dimintai keterangan, tapi tidak ada nama Jan Faris pada waktu itu? eh, untuk yang atas nama DF ini mungkin pada saat sebelumnya itu tidak disebutkan Oke, langsung ya. baik. Ya, tapi kita tunggu aja keterangan dari Oke. ya, jubir KPK ya Mas Reza. Namun dari keterangan saksi yang lain mungkin ada menjurus ke beberapa orang-orang di lingkaran-lingkaran yang lainnya yang itu mungkin belum sampai ke tahap situ, tapi diduga nama DF ini baru dipanggil untuk saat ini seperti itu loh. Baru saat ini saja dimunculkan gitu dan digeledah dan dipanggil, diperiksa begitu ya. Artinya Anda juga belum tahu ya sebenarnya peran dan alat bukti yang diduga terlibat dengan kasusnya Harun Masiku yang melibatkan juga Jan Faris, Anda juga belum tahu sejauh ini? Kalau dari pengetahuan saya sih Oh. mungkin belum bisa dibunyikan. Tapi Oke. saya yakin untuk keterangan saat ini bahwa ada keterangan saksi-saksi yang terbaru atau bisa juga dari keterangan tersangka yang sekarang saat ini sudah bertambah ya. Oke. Ya saudara HK dan juga Pak DIY ya, Ya. bahwa menyebutkan nama yang bersangkutan bisa jadi juga seperti itu. Karena kan yang Oke. kita tahu juga bahwa Pak DF ini adalah sedikit banyak ada isu-isu yang menyebutkan mungkin ya Oke. ada hubungan dengan pihak-pihak Oke. tertentu yang pada saat itu mendalami perkara atau menjalankan kasus Oke. PAW ini sehingga Harun Masiku menjadi harus terpilih menjadi salah satu kandidat ketua anggota DPR Republik Indonesia Baik. pada saat itu. Bung Ronald, begini, pertanyaan saya adalah ketika ini POV-nya, point of view-nya ketika Anda masih menjabat sebagai penyidik maupun sekarang juga meskipun sudah mantan penyidik, tapi Anda sudah tahu bagaimana mekanisme sebenarnya yang dilakukan oleh KPK day by day ya, hari demi hari untuk melakukan aksi ataupun tindakan penggeledahan seperti yang dilakukan oleh KPK sekarang ke rumahnya Jan Faris. Nah, berdasarkan yang Anda ketahui, jika KPK melakukan penggeledahan terhadap seseorang, ya boleh dikatakan saat ini Jan Faris, Anda melihat keterlibatannya atau kadar keterlibatannya sudah sejauh mana sebenarnya hingga KPK melakukan penggeledahan di rumah Jan Faris ini? Jadi pada saat kita melakukan suatu penyidikan, entah itu melakukan pemeriksaan saksi atau kita menemukan alat bukti yang baru, biasanya itu akan berkembang terhadap suatu atau kita membutuhkan keterangan atau mungkin bukti-bukti yang lain Oke. yang pada saat itu kita yakini ada keterlibatan, sehingga mungkin penyidik saat ini menyatakan, oh ini ada perannya saudara Jan Faris ini yang mungkin akan menguatkan untuk menegaskan entah itu dari tersangka yang baru yang saat ini atau juga bisa juga keterlibatan yang Jan Farid terkait pemenangan si tersangka Harun Masiku yang saat ini masih buron. Apakah ada faktor keterlibatan beliau atau tidak? Jadi mungkin saya yakin sih pasti penyidik juga mempertimbangkan hal ini. Apalagi yang sebentar lagi kita tahu ya bahwa akan dipersiapkan terkait pra peradilan. Mungkin itu juga suatu senjata atau amunisi baru yang akan ditambahkan oleh penyidik terkait bukti-bukti yang baru. Artinya saya tegaskan begini, jika memang ada penggeledahan, ini saya tegaskan begini, artinya penyidik memiliki keyakinan jika yang bersangkutan ini diduga terlibat, ada keterlibatan dengan kasus tertentu, begitu ya? Salah satunya ya saat ini ya kasus yang sedang ditangani adalah kasusnya Harun Masiku, begitu? Kira-kira ya, berarti ada keyakinan dari penyidik ada keterlibatan dari Jan Faris ini, begitu ya?
Jelas, Oke. karena kan apalagi kita tahu ya ada beberapa alat bukti yang disita ya, kalau tidak salah sekitar 3 koper ya tadi malam. Pas itu akan dibunyikan. Kita lihat aja tunggu. Ya, ini Apakah KPK disampaikan juga akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan saksi atau tidak. ya, Seperti itu. meskipun KPK belum membunyikan, berarti kalau kita lihat mekanisme KPK melakukan penggeledahan, artinya di situ tadi poinnya ada keyakinan bahwa Jan Faris ini memiliki keterlibatan. Itu poinnya begitu ya. Nah, saya kembali ke kasus secara umum, kasusnya Harun Masiku yang sempat Anda tangani juga sebenarnya ini. Sebenarnya kesulitannya apa sih sejak awal? Mengapa kasus ini lama sekali terungkap hingga menyeret sejumlah nama dari mulai Hasto Kristianto, sekarang menyeret nama Jan Faris. Apa kesulitannya kira-kira, Bung Ronald? Yang bisa kita lihat sendiri, Mas ya. Jadi pada saat dulu itu buat penanganan perkara ini sangat-sangat dihambat. Sangat berbeda dan dengan sekali dengan KPK kepemimpinan saat ini, dan saya sangat apresiasi sekali dengan kepemimpinan ketua KPK saat ini ya, Pak Setio ya, yang sangat-sangat melakukan ACC ya terhadap para penyidiknya. Dia ingin melakukan setiap pergerakan. Ya itu yang saya harapkan pada saat zaman dulu menangani perkara tersebut. Dan itu yang sangat berbeda dengan penanganan antara pimpinan yang sebelumnya dengan pimpinan yang saat ini. Artinya Anda mengatakan bahwa kepemimpinan KPK yang sebelumnya yang sekarang sudah diganti, artinya KPK sekarang di bawah kepemimpinan Pak Setio sudah back on track dalam konteks penanganan kasus Harun Masiku, begitu? Ya, setuju, jelas. Sangat-sangat bila dilakukan ini sejak dulu itu mungkin banyak hal yang akan terang-terang ya terhadap perkara ini. Seperti itu, Pak. Ya, terakhir Bung Ronald, selain nama-nama besar yang sudah kita tahu bersama terseret dalam kasus ini, Anda melihat ke depannya masih memungkinkan ada nama-nama besar lain yang bisa terseret dalam kasus ini? Ya, kalau untuk hal itu kita lihat saja sekarang dari sebelumnya yang kita lihat ada yang awalnya 4 tersangka, sekarang bertambah menjadi 6 tersangka. Kemudian juga ada beberapa juga yang dilakukan pencekalan ke luar negeri. Kemudian juga ada lagi penggeledahan terbaru yang saudara Jan Faris ini. Jadi tidak menutup kemungkinan perkara ini akan terus berkembang. Tapi apakah nanti tersangka bertambah atau mungkin tidak, itu kita kembali lagi kepada tindakan kinerja penyidik yang saat ini sangat luar biasa sekali ya, yang tadi malam sudah bekerja selama hampir 5 jam melakukan penggeledahan. Kita tunggu aja seperti itu, Mas. Ya, yang pasti nanti KPK jika memang ada alat bukti baru akan dibunyikan itu ya, nanti di dalam konferensi pers yang akan disaksikan juga oleh publik secara luas. Baik, terima kasih Bung Ronald Sinyal telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu.